Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Bagaimana ya kondisi kelas hari ini? Baik. Bersih? Sudah bersih? Bersih. Ini ya supaya kita siap belajar, coba ditengok-tengok dulu apakah ada rumput dan lain sebagainya di seputaran kalian. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Sebelum kita mulai ya, adik-adik semua, siapa yang bisa memimpin doa hari ini? Saya. Oke, siap. Silakan. Silakan. Oke. Baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Dan saya akan membawa agama saya, yaitu agama Islam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya ketua kelas. Adik-adik semua, kabar hari ini gimana? Baik. Baik ya, pagi yang sangat cerah, yang sangat luar biasa ini, alhamdulillah ya, sehat walafiat. Ada yang hari ini tidak hadir, adik-adik, biar nanti saya absen. Siap ada. Ada ya? Ada. Siapa itu? Satu sakit. Dengan Putra Malaka izin. Siapa yang izin? Putra. Oh iya. Kenapa dia? Yang sakit itu kenapa? Asam lambung. Asam lambung. Kemudian yang izin? Acara keluarga. Oh iya. Semoga acaranya sukses ya. Ya. Dan yang sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ya. Oke. Baik, adik-adik semua. Sudah kenal saya? Sudah. Sudah ya? Tapi sebelumnya juga saya harus memperkenalkan diri ya kepada kalian. Nama saya adalah Muhammad Taufik Paputungan, sarjana pendidikan. Saya sekarang sementara menempuh ya pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Manado. Kemudian hari ini saya melakukan kegiatan pembelajaran dalam rangka untuk memenuhi kerangka dari segala prosedur yang ada di pendidikan profesi guru ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Ada semua, saya mengajar pendidikan Pancasila dan hari ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar tentang pendidikan Pancasila. Ya, bisa ya? Bisa. Oke. Pertama, ada semua, ya. Sebelum saya masuk ke materi lebih dalam lagi tentang pendidikan Pancasila, saya inginkan ada semua menyimak video yang kemudian saya akan putarkan ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Silakan disimak videonya. Bentar. Simak ya. Ini video satu ada semua. Oke. Ini video satu. Mari perhatikan. Ini ada 5 video ya yang harus kalian lihat.
ini video 2. Ada semua video 2. Ya. Yang di belakang kelihatan ya. Ini video 2. Video 3 ya. Ini adalah video 3 dari semua. Silakan disimak. Video 4 ya, video 4. Ya, dan terakhir adalah video 5 ya. Ini ada apa, Bu? Ini bergandeng malah lagi. Kalau cuma saya pun yang dulu sekarang dia kalau angkat dari dulu. Ya kan boleh minta Anda 1 kali, 2 kali nggak masalah kali. Bu, apa yang Ibu lakuin itu nggak ada, Bu. Ibu kan jadi panutan dan contoh untuk mereka tidur. Gimana yang bisa membantu kalau ikut pajakan? Ini video 5 ya. Hey. Oke, itu tadi ya. Video ada 5 video yang kemudian menurut kalian ya, apa yang kemudian kalian lihat pada video tersebut? Angkat tangan. Oke, silakan. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Ada lagi? Yang tahu selain ketua kelas? Ada? Tentang apa tadi? Ada? Ya, silakan. Suatu keadilan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Contoh apa tadi? Ya? Ada lagi? Tentang keadilan, kemudian penerapan apa tadi? Pancasila. Pancasila, ya. Dalam kehidupan sehari-hari katanya, ya. Oke. Ya, silakan. Tentang persatuan, ya. Ada di video keberapa? 3. Ketiga ya? Oke. Tepuk tangan dulu untuk kalian, ya. Jadi hari ini ada semua ya. Kita akan belajar tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara ya. Jadi bagaimana tentang penerapan yang namanya Pancasila itu dalam berbangsa dan bernegara ya, kita akan lihat. Sebelumnya ada semua kita akan menyanyikan lagu lagu Garuda Pancasila ya, untuk supaya membangkitkan semangat kita dalam pembelajaran. Bisa ya? Bisa. Ya, silakan berdiri. Oke, jangan lupa tangannya seperti ini ya. Oke, karena ini adalah lagu nasional kita. Oke. Oke. Pancasila, akulah pendukungmu. Oke. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, daya tarik angkut sentosa. Ayo semua. Pribadi bangsaku. Oke. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban
Oke. Terima kasih, silakan duduk. Oke. Jadi itu menyanyikan lagu Indonesia Garuda Pancasila ada semua ya. Terus kemudian sebelum saya masuk di materi inti materi, saya akan menyampaikan tujuan ya pembelajaran kita hari ini ya. Peserta didik atau kalian diharapkan mampu menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tantangannya maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Kemudian peserta didik ya diharapkan mampu mengimplementasikan. Tahu mengimplementasi? Tahu. Menerapkan ya? Ya. Peserta didik diharapkan mampu menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Terus kemudian kita masuk ke inti-inti materi ada di semua. Apa yang kemudian dimaksud dengan Pancasila? Pancasila ya merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi di dalam kehidupan ya, di dalam kehidupan yang kemudian ada di Indonesia itu yang dahulu kala yang dikenal dengan Nusantara itu ada semua. Pancasila itu sekarang sudah dijadikan sebagai pedoman ya, atau bagaimana supaya masyarakat, supaya rakyat Indonesia itu melangkah dengan penerapan yang namanya sila-sila di dalam Pancasila. Apalagi dalam segi lembaga pendidikan ya, di lembaga pendidikan contohnya kan ini ada ini kan. Ya, ini ada logo atau ideologi dari yang namanya Pancasila. Terus kemudian Pancasila ini ada semua. Saya di pertemuan-pertemuan kemarin sudah katakan dalam sejarah itu ditetapkan ya pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Soekarno dan kawan-kawan dalam sidang apa? PKI. Ya, BPU PKI ya. Apa itu BPU PKI? Masih ingat? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Oke, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Jadi usaha persiapan kemerdekaan Indonesia itu. Terus kemudian itu Pancasila. Apa sebenarnya makna dari yang namanya Pancasila ya? Pancasila ada di semua merupakan filosofi dasar yang terdiri dari 5 sila. Jadi dia ada 5 sila ya. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada semua, setiap sila itu memiliki yang namanya makna dan prinsip ya, makna dan prinsip yang kemudian menjadi landasan bagi apa? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ya, landasan berpijak ataupun melangkah itu. Terus kemudian ada semua. Ini yang tadi yang saya bilang ya. Apa tadi implementasi? Saya bilang Penerapan. apa? Penerapan. Implementasi itu dia merupakan penerapan dari yang namanya Pancasila ya. Implementasi Pancasila secara singkat mencangkup berbagai aspek ya kehidupan dalam masyarakat Indonesia ya. Kemudian berikut adalah beberapa contoh implementasi Pancasila. Oke. Ini adalah sila pertama, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ya. Dilambangkan dengan apa ini? Bintang. Ya, dilambangkan dengan bintang ya. Kenapa bintang? Ada yang tahu? Nah, karena bintang itu dimaksudkan sebagai sebuah cahaya ya. Sebuah cahaya yang kemudian mengandung makna nur cahyo. Kenapa nur cahyo itu adalah dalam bahasa Jawa? Karena terdahulu itu kan Pancasila paling banyak rumusannya itu adalah tokoh-tokoh dari Jawa ya. Itu cahyo itu maksudnya adalah cahaya ya. Bintangnya itu memiliki 5 sudut ya. Ini ya 5 sudut itu. 5 sudut. Kemudian untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Sedangkan warna hitam ya berlambangkan warna alam atau warna asli. Jadi di dalam bintang, segi bintang itu ada semua, ada di sininya itu ya, ini wilayah sini itu ada yang namanya warna hitam, itu melambangkan warna alam atau warna
asli, ya. Itu sila pertama. Lanjut. Ini ya, contoh penerapan sila pertama. Yang pertama itu berdoa sebelum Makan. yang simpel-simpel saja, ya. Ketika kita makan itu harus berdoa, baik itu agama Kristen, ya, kemudian agama Islam, ya, dan agama Hindu dan lain-lain, agama-agama yang lain yang kemudian ada di Indonesia, ya. Lanjut, ya, menghargai teman yang berbeda agama. Nah, Toleran. ada di sini yang agama beda? Tidak ada. Tidak ada ya? Semua Muslim ya? Ya. Oke, Muslim ya. Kalau ada, palingan ada, cuman ada maksudnya di ruang lingkup, bukan di kelas ini ya, paling di lingkungan sekolah ada ya. Nah, kita harus menghargai yang namanya teman yang berbeda agama, ya, itu. Toleransi. Terus Silakan. kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan Rantai. mata rantai, ya. Ini mata rantai yang kemudian berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah perempuan, ya, perempuan itu. Mata rantai yang saling berkaitan pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Jadi rantai tidak terputus, ya. Nah, itu melambangkan yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut. Ini contoh penerapannya, ada semua, ya. Contoh penerapan sila kedua, yaitu pertama, Membantu teman yang kesusahan. ya, membantu teman yang kesusahan. Kemudian bersikap adil, ya, bersikap adil. Ya, misalnya contoh ketika semisalkan ada kue, ya, Ya. kue ini ada 3, kongoni kalian ada 3 orang di situ, maka dibagi, ya, karena sesama teman harus saling berbagi. Oke, lanjut. Begitu. Sila ketiga melambangkan apa? Pohon beringin. Pohon beringin, ya, artinya pohon beringin ini dia adalah persatuan Indonesia, ya, persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon yang besar, ada semua, di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Nah, ibaratnya pohon beringin ini dia Negara. adalah merupakan salah satu pelindung, ya, pelindung bagi apa namanya ya, Rakyat. bagi rakyat, ya, itu. Terus kemudian ini contoh penerapan dari yang namanya apa? Sila ketiga. Sila ketiga, ya, menghargai perbedaan, kemudian bergotong royong membersihkan kelas. Nah, tadi kan sudah dibersihkan kan? Ya. Sekarang saya tanya, kalian gotong royong enggak bersihkan? Gotong royong. Gotong royong, artinya kalian sudah menerapkan, ya, yang namanya Sila. contoh penerapan sila ketiga, ya, itu. Oke, lanjut. Sila keempat. Coba dilihat. Kepala banteng. Apa ini? Kepala banteng. Ya, kepala banteng, ya, kepala banteng. Itu melambangkan, ya, kepala banteng itu merupakan hewan sosial. Jadi hewan sosial yang kemudian suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Artinya ada semua. Setiap permasalahan yang kemudian timbul, ya, di negara Indonesia harus ada yang namanya solusi. Solusinya itu adalah musyawarah atau mufakat, ya. Ini contohnya, ya. Contoh penerapan sila keempat, ya. Ini. Apa ini? Berdiskusi untuk membuat keputusan bersama. Ya, berdiskusi untuk membuat keputusan bersama. Ya, sebentar kalian ada diskusi ini dia. Nanti akan dilanjutkan dengan keputusan juga bersama, ya. Kemudian menerima Pendapat teman dengan pendapat baik. teman dengan baik, ya. Misalnya ada seorang teman kalian yang berdiri sini misalnya, berdiri sini. Ya. Kemudian DP apa namanya? DP kaki bapak goyang. Sekarang pertanyaannya, mau tatawakan dia atau lah? Tidak, ya. Kenapa? Karena ini menerima pendapat teman dengan baik, bukan ditertawakan, tapi itu dijadikan sebagai pengalaman. Ya, paham ya sampai sini ya? Paham. Oke, lanjut.
Sila kelima ada di semua, atau sila paling terakhir itu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, ada di semua. Di sila kelima ini dilambangkan dengan apa? Padi dan kapas. Oke, tentu dari zaman SMP sampai SMK sekarang ini ada di semua. Kita sudah tahu bahwa padi dan kapas itu dilambangkan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Artinya ini juga terdapat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya. 5 sila yang tadi itu merupakan apa ya, rumusan, ya, yang tadi sudah saya katakan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya itu ada di sejarah, ya, 5 rumusan ini, ya. Dan kalian sudah tahu kan tokoh-tokohnya itu, ya, siapa yang merumuskan itu di pertemuan sebelumnya, ya. Paham ya? Paham. Oke. Lanjut. Ini contoh, ya. Contoh penerapan sila kelima. Ya, contoh penerapan sila kelima. Tidak membeda-bedakan teman, ya. Itu. Jadi dia misalnya agama Kristen atau agama Islam, tapi tetap sama-sama teman, ya. Dirangkaikan dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tetapi Tetap satu. Oke. Bersikap adil bagi seluruhnya, ya. Misalnya saya wali kelas, ya. Saya tidak bisa, oh dia ini pintar, dia ini misalnya tidak bodoh atau apa. Tidak ada sebenarnya siswa yang bodoh. Tetapi gurunya itu yang bodoh. Karena kenapa? Dia tidak mampu mencerdaskan siswanya. Oke, paham? Oke. Lanjut. Nah, ada semua, ya. Di dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau dalam berbangsa dan bernegara itu tentu ada yang namanya tantangan, ya, yang kemudian ada di negara Indonesia. Nah, ini tantangan ini sudah ada sekarang, ya. Ya. Ini tantangan penerapan Pancasila, salah satunya adalah globalisasi. Tentu ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua untuk memberikan sebuah wahana baru. Kenapa ini dijadikan sebagai tantangan? Ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya, ya. Yang pertama, ya, dampak negatif, ya. Dampak negatifnya itu pertama, menela informasi hoax. Kenapa ini masuk? Ada semua. Kita sekarang hidup di generasi Z. Tentu kalau cuman orang dulu, ya, ada semua. Hari ini di Bolmut mau kirim surat, mungkin mau ke Manado, nanti 1 minggu kemudian sampai itu surat. Nah, sekarang cuma inbox pakai WA. Facebook, ya, atau WA saja so sampai. Ya, itu adalah perbedaan, ya, perbedaan zaman. Nah, tetapi dari hal tersebut ada punya dampak negatifnya. Salah satunya digunakan dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Misalnya menela informasi yang hoax. Jadi hati-hati ketika dapat informasi, oh ini katanya ada begini, padahal hoax, ya. Jadi dicerna dulu informasinya seperti apa. Terus ini yang harus kita jaga, ada semua, ya, penggunaan obat-obat terlarang. Nah, ini salah satunya, ya. Hati-hati, ya. Ya. Apalagi sudah di SMK seperti ini, ya, tentu harus melihat, ya, teman yang kemudian harus dilihat juga, ya, karena biasanya itu terjangkit karena ada teman yang seperti itu, ya. Hati-hati. Terus kemudian pergaulan bebas, ya. Ini juga salah satunya, ya. Ini yang kemudian menjadi dampak dari yang namanya globalisasi, yang kemudian tantangan penerapan Pancasila sangat sulit di Indonesia. Itu. Terus bully. Nah, ini hati-hati, ya. Apalagi di lembaga pendidikan seperti ini banyak sekali bully. Ya, banyak sekali bully. Hati-hati. Misalnya dia kasihan tidak punya handphone, mau dibully, dia ada gaul, dia ini ada gaul lah, toh.
Jangan seperti itu, jangan ya. Karena kita ini tidak hidup di hal-hal seperti itu. Itu tantangan globalisasi. Nah, ini ada semua. Tantangan penerapan Pancasila ya di era globalisasi saat sekarang menjadikan kita untuk terus melangkah supaya tidak tidak terjangkit dengan hal-hal seperti ini. Paham ya seperti ini? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sebelum saya masuk lebih lanjut ya, kita ice breaking dulu ya, tahu topi itu bulat apa? Topi apa ya? Topi saya bundar tahu? Tahu, betul tahu? Oke, saya akan tes kalau memang betul ya, saya akan tes. Oke, kita tes ya? Bisa? Oke, kita tes. 1, 2, serangkai dulu ya, semua dulu ya. Satu kali. 1, 2, 3. Topi saya bundar. Oke. Bundar topi saya. Oke. Kalau tidak bundar. Oke, terus bukan topi saya. Oke, lengkap DP kata-kata. Sekarang saya tes ya. Kita orang kasih hilang yang namanya bundar ya. Bundar dulu, bundar. Oke. Fokus ya. Kita latih fokus. 1, 2, 3. Topi saya. Oke. Topi saya. Hati-hati. Kalau tidak, bukan topi saya. Pintar kalian ya. Satu kali lagi. Kita kasih ilan ini? Topi ya, topi. Bundarnya ada, tapi topinya tidak ada, dihilangkan. Coba. 1, 2, 3. Saya bundar. Oke. Bundar. Siapa itu siapa? Oke. Satu orang. Lanjut. Ulang satu kali lagi. 1, 2, 3. Masih ada yang salah. Saya bundar. Oke. Bundar. Saya. Oke. Tidak bundar. Oke, terus? Bukan tuh. Mana? Itu gagal fokus. Oke, tepuk tangan untuk kalian ya. Oke, kita lanjut. Ada semua ya. Nah, dari materi tadi ada semua. Dari materi tadi apa yang kemudian kalian bisa petik ya dari contoh-contoh penerapan dan tantangan Pancasila tersebut. Angkat tangan yang bisa. Oke. Satu-satu ya. Satu. Ini dulu. Oke. Silakan berdiri. Oke. Bisa dibesarkan suara? Tuhanan yang Maha Esa menyerahkan setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Tantangan munculnya konflik antar agama atau radikalisme yang menimbulkan intoleransi di masyarakat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan upaya pemerintah dalam menegakkan keadilan bagi semua orang di sana Terus pada kampanye cuma yang bisa saya petik dan contoh-contoh penerapan Pancasila tersebut adalah hati-hati dalam menghadapi era globalisasi karena era globalisasi penuh dengan tantangan seperti halnya jalan bebas, bully, penyebaran hoax, serta penggunaan obat-obat yang tadi terus atau separatisme yang dapat mengancam keutuhan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Terus
penerapan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan mulai dari keluarga, organisasi hingga pemerintahan. Tantangan praktik demokrasi yang kurang ideal seperti politik uang atau tekanan dari kelompok tertentu dalam proses musyawarah. Oke. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini dibungkus semua ya. Oke, terus. Oke. Penerapan pemerataan pembangunan dan penyediaan nasi kuning. fasilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang Ah. oleh semua lapisan masyarakat. Terus? Penanganan kesenjangan sosial ekonomi yang masih tinggi antara daerah perkotaan dan pedesaan atau antara golongan kaya dan miskin. Oke, tepuk tangan dulu. Keren. Tepuk tangan. Oke, satu lagi saya minta. Oke. Yang bisa saya petik dari contoh-contoh penerapan serta tantangan Pancasila yaitu dengan berhati-hati pada era globalisasi saat ini. Karena era globalisasi penuh dengan tantangan seperti pergaulan bebas, bully, penggunaan obat-obat terlarang, serta penyebaran hoax. Terima kasih. Oke. Luar biasa. Dari kelompok sana, tepuk tangan dulu untuk ini ya. Ketua kelas kalian ada nggak yang dari sini? Oke, silakan. Belajar budaya dan tradisi Indonesia, tantangannya pembangunan sarana yang tidak merata menyebabkan kesenjangan sosial antara pulau-pulau di Indonesia. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke. Ada semua apa yang kemudian kalian katakan tadi itu benar ya. Semua adalah merupakan penerapan dan tantangan ya dari yang namanya Pancasila. Sebab tidak mudah untuk kemudian menerapkan Pancasila dan kita harus wajib untuk kemudian menjalankan penerapan Pancasila itu ya lewat pendidikan seperti ini salah satunya. Paham ya? Oke. Lanjut, ada semua? Ya. Tadi sebelum masuk ya, saya sudah tugaskan ketua kelas ya untuk membentuk yang namanya kelompok berdasarkan nama-nama yang kemudian saya sudah umumkan ya. Bagaimana ketua kelas? Sudah dibentuk kelompok? Sudah. Ya, sudah ya. Oke. Ini ya bentukan kelompoknya? Ya. Oke. Jadi hari ini kalian dibentuk kelompok, ada yang kemudian harus kalian kerjakan ya. Petunjuk pelaksanaannya ada semua, bentuklah kelompok, kemudian tempellah seluruh gambar ya terkait dengan contoh-contoh tantangan penerapan Pancasila dan contoh yang tidak ya mencerminkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menuliskan pendapat penjelasan tentang gambar tersebut dihubungkan dengan nilai Pancasila ya yang terkandung di dalamnya. Pada hasil akhir, peserta wajib untuk mempresentasikan setiap kelompok. Paham ya? Oke. Baik, ada semua. Di sini ya ada karton yang seperti di pelaksanaan tugas ya. Ada 3 karton ya. Berarti ini 3 karton ini akan saya bagikan kepada kalian sebagai bahan untuk kalian. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya. Kemudian ini kelompok 1. Oke. Kemudian kelompok 2 ya. Ini tugas kalian ya. Tempellah seluruh gambar terkait dengan contoh-contoh. Nah, saya di sini sudah punya bahan. Ya. Tinggal kalian yang kemudian menentukan gambar-gambar apa ini, ya. Ini kelompok berapa? 3 ya? Ya, kelompok 3. Ini bahannya. Kemudian kelompok 1. Ya, kelompok 1. Silakan, gotong royong dan kerjasamanya diperlukan. Ya. Kemudian kelompok 2. Ya. Ya. Silakan ditempelkan.
Seestetik mungkin ya. Oke. Nah, di sini ada semua, ada yang namanya contoh-contoh yang akan saya bagikan. Ini satu. Kemudian itu ada apa? Oke, suara ya. Berarti ini. Ini gotong royong semua ini. Tolong dibagikan, digunting dulu. Ini. Itu apa itu? Oke. Ini ya. Kemudian ini. Tolong ya. Teman. Oh ya. Belum. Ini LKPD sebentar saya bagikan. Harap kerjasamanya ya. Ini ada kertas berwarna untuk tulisan kalian. Seestetik mungkin ya. Waktu pekerjaan sekitar 50 menit ya. Iya, ini digunting ya, digunting seestetik mungkin. Nah. Itu ada warna orange. Silakan. Warna merah, kemudian hijau, dan sudah soal itu. Oke. Silakan. Waktu sudah dimulai ya. Ini metode ya. Metode pengajaran apa ini namanya? Galeri apa? Ya, galeri wall. Yang mau tulis ini penjelasan. Ini penjelasan ya. Jadi ada yang menulis penjelasan, ada yang menggunting ya. Ada yang menghias. Yang tidak, itu kuning ada sih enggak ada ya? Ada ya. Kuning. Oh, belum ada. Oke. Ya, sisanya berarti ini. Oke. Sudah 2 ya, contoh sini. Ini satu pengen. Satu di sini ya. Ini contohnya. Dan satunya di sini. Kelompok paling terbaik ya, saya beri hadiah ya. Waktu kalian ya 30 menit ya. Waktu kalian 30 menit. Jadi silakan kerjakan dengan cepat. Jika ada pertanyaan nanti ditanyakan. Ya. Dipercepat ya. Ini contohnya ya. Galeri wall ya. Ini contohnya. Oke. Silakan. Sudah ada yang menulis ya.
Ada yang menempel. Silakan. Waktu berjalan ya, harap dipercepat. Karena saya tahu kalian sudah paham tentang materi ini. Tinggal mengerjakannya. Mau pakai ini untuk notes? Boleh? Oke. Itu ya. Bagaimana kelompok 2? Silakan dipercepat ya. Ada yang menulis. Nanti kalau suka pakai ini ya. Ini tinggal ditempel juga ini. Kalau besar berarti pakai ini ya. Ada nanti sebentar. Kebagian pasti. Ini untuk ditempel juga ini dia. Boleh. Jadi kenapa ada yang besar seperti ini? Ya, supaya semisalkan ada gambar-gambar besar begini ya, berarti begini dia tuh. Ditempelkan di sini. Ya. Nah, kalau cuma gambar-gambar kecil begini kan dia boleh tuh. Nah, disambung gitu. Paham? Ada yang menggunting, ada yang mengeluarkan pendapat, ya, supaya kerjasama kelompok ada. Cepat ya bekerjanya. Oke, kelompok 3. Sebenarnya tidak perlu tidak perlu di apa begitu karena kartonnya kan putih kan. Jadi cuman di slap saja. Oh iya, boleh loh. Oh iya. Kenapa? Boleh. Sumbernya bisa dilihat di internet ya. Bisa ya? Karena sekolah kita kan sudah punya internet, ya. Harap dipercepat. Dipercepat ya. Bagaimana kelompok 2? Ayo dipercepat. Ya boleh seperti itu. Ini kan latarnya putih, ya. Ini kan karton, jadi kan aman, ya.
Oke, kelompok 1 bagaimana? Ayo, ayo. Silakan. Buatlah seestetik mungkin ya. Oke, mana karya kalian? Ya, percepat ya. Ayo. Ping so ada. Oh, sana ping belum. Oke. Nah, ini semangat sekali ini. Ayo. Silakan dituliskan. Jadi kalau sudah tidak memerlukan yang kertas seperti ini ya, tidak apa-apa pakai kertas apa ya? Boleh. Oke, dipercepat, dipercepat. Percepat ya. Tolong saya bagikan lembar kerja ya, LKPD untuk per kelompok agar supaya diisi ya. Anggota-anggota kelompoknya diisi. Jadi nanti ada 1 orang yang mengisi. Ya. Silakan diisi itu. Ayo dipercepat, dipercepat. Ayo. LKPD saya sudah bagikan ya. Silakan diisi. Saya rasa kalian sudah paham. Per kelompok. Sebentar saya kumpul LKPD-nya. Oke, kelompok 3 bagaimana? Oke. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno. Ya, kelompok 2. Namanya itu nanti ditulis saja. Keseluruhan. Ada yang mengisi LKPD ya?
Jadi LKPD-nya itu simbol, kemudian bunyinya seperti apa, ya, dan sikap, ya, sikap Anda. Ayo. 20 menit lagi pengerjaannya. Yang sudah ada ditempel saja. Yang sudah ada ditempelkan. Waktu aja lah. Oke, yang sudah ada ini kelompok 3 sudah mulai. Ayo. Seestetik mungkin. Ini kerjasama ya, kerjasama semua saya lihat ini. Semua punya tugas ini. Ini keren ya. Ayo. Silakan ditempelkan jika sudah. Kemudian jangan lupa pendapat kalian diisi di situ ya. Ini tersedia juga ada yang lembaran kertas besar, ada yang kertas kecil. Silakan dipilih saja. Kemudian dilem. Ya. Ayo. Ayo percepat. Ayo. Bagaimana Diva? Ya, sudah ada pendapat ya. Ayo dipercepat. Nah, ini kelompok 2 sudah mulai. Ayo. Seestetik mungkin. Saya lupa ya. Oke. Sebentar ya. Sebentar, hasil ini jadi hasil yang terbaik buat kalian. Oke. Waktu berjalan terus. Ya. Yang satu lakukan pendapat ya. Apa yang kalian bisa? Pendapatnya sudah ada di sini enggak? Belum. LKPD harap diisi ya. Oke. Ini sudah ada. Cepat ya. Yang lain sudah bisa ditempel saja. Yang sudah ada. Yang boleh ditempel. Oke. 18 menit lagi. Cepat ya. Oke, ayo. Ini kenapa ini? Hah? Oh. Oh, Google Lens. Coba tebak apa ini? Ini ada Soekarno sini, ada Muhammad Yamin, tentang apa ini?
Ayo, 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 percepat, percepat. Waktu-waktu. Nah, ini sudah sekian persen ini. Iya, tampil saja yang soal. Jadi, itu gambar apa itu? Ayo, 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 ayo. Di sini sudah ada pendapat? Oh, sudah. Lengkap di sini. Apakah kelompok 2 yang akan berhasil terlebih dahulu? Cepat ya, langsung ditempel. Kalau sudah langsung ditempel. Oke, tolong dipercepat ya. Yang sudah ada pendapat. Ayo dipercepat, 15 menit lagi. Ini kasih tempel juga. Waktu berjalan terus ya. Tempel waktu berjalan terus. Jangan langsung. Nanti tahu atau istiqamah ini. Tulis di sini. Iya, boleh nih. Supaya itu rumah itu. Rumah itu di sini asalnya kasih pokoknya kasih apa? Ya, semua peserta sudah berdiri. Karena duduk tidak terlalu. Oke. Percepat ya, ya. Gimana? Hah? Sesuaikan. Kalau ini ada pasti enggak apa-apa. Ya. Jangan. Iya. Jadi kalau gambarnya ada di semua, kalau gambarnya sudah tidak memenuhi karton, ya, tidak apa-apa, tidak terpakai, tidak apa-apa. Karena gambar itu saya cetak abstrak, campur, ya. Jadi kalian yang menentukan. Jadi itu tidak ada Oke. Jadi tidak ada apa ya? Tidak ada settingan di sini harus gini ya, tidak ada. Campur ya. Jadi kalau semisalkan gambarnya tidak terpakai, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. (15 menit lagi. Ada semua? Cepat. Cepat waktu jalan terus.
Ini Pak cepat, waktu berjalan. Oke. Bagaimana kelompok 2? Sudah? Ini tentang gambar apa? Ini ditulis saja gambar. Nah, perwujudan sila kelima ditulis saja. Oh. Baru? Ini mesti kasih pula ya dengan estetik-estetik yang lain. Jadi ini gambar-gambar seperti ini cuma gambar-gambar estetik saja ya, cuma penambah. Tapi yang paling fokus gambar-gambar seperti ini, ya. Iya. Boleh. Nanti sebentar. Kalau mau bawa nanti saya kasih. Oke, kenapa ada kendala? Ayo. Percepat. Oke. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 hampir selesai ya. Hampir selesai. Mana penjelasannya? Oh. Boleh aku bantu jelaskan? Menjelaskan, ambil jus satu gambar, kemudian jelaskan. Boleh, jangan maksudnya supaya kamu ada tambahan toh. Ambil jus satu, yang mana ini menjelaskan gambar apa. Gitu. Mau suka yang warna apa? Ini, mau enggak? Nah. Tuliskan di situ saja, supaya langsung ditempel. Jangan cuma satu orang seperti ini supaya cepat. Nah. Supaya cepat. Ini. Kalau ada penjelasan lihat saja DP gambar, ya. Gambar ini apa penjelasannya. Kamu tulis gambar apa? 3 itu. Oh, kamu ini aja. Ini. Boleh. Tapi ini pakai kayaknya ini ukuran yang besar. Oh, warna pink. Oh. Coba digunting dengan ukuran seperti ini. Ukuran seperti ini. Nah, coba. Dipercepat ya. Supaya dia semua tulis. Itu gambar tentang apa? Berkaitan tentang apa? Oh iya, boleh juga, no? Oh iya. Sudah. Tulis dulu. Nah, menjelaskan tentang gambar apa ini? Silakan. Oke, dipercepat. Boleh. 10 menit lagi. Oke, 10 menit lagi. Ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1 sudah mulai menempelkan pendapat, ya. Ayo, seestetik mungkin. 10 menit lagi. Kelompok 3 cepat ya untuk pendapatnya. Ayo maju, ayo. Ayo. Oke. 10 menit lagi, 9 menit lagi. Cepat. Seestetik mungkin. Ayo.
Bagaimana? Itu gunanya kerja kelompok ya, ada gotong royong di dalamnya, ada kerjasama. Oke, karena itu jadi tipe penilaian saya juga ya, kerjasama kalian. Ya, kelompok 1 sudah ya, sudah mau selesai. Nah gitu, jadi ini cuman pendapat gambar-gambarnya ini yang dijelaskan, ini Sunyani. Ini kan cuman estetiknya itu dia. Nah itu keren ya, dapat ya. Oke, kelompok 1 sudah mau selesai. Kelompok 3, ayo. Silakan. Ini tentang apa? Ini tentang musyawarah gitu, PK. Ini musyawarah perumusan Pancasila. Cepat. Ini Pangoli ini belum ada pendapat. Belum ada pendapat, tulis. Coba. Rangkai jo kata-kata. Tulis. Ayo, 8 menit lagi. Cepat. Ini globalisasi ya. Oke. Ya, semangat 45 ya. Oke. Silakan, itu belum ada pendapatnya ini. Asal ada pendapatnya lah. Ada pendapatnya. Ini pendapat. Ya. Cepat ditulis. Apa pendapatnya? Nah, pendapat. Ya. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 1 hampir selesai. Ayo, ini kelompoknya siapa? Ini siapa? Diva ya? Diva, kelompoknya Diva. Ayo Diva dan kawan-kawan. Sudah ada pendapatnya? LKPD diisi ya? Ayo. Percepat.
7 menit lagi. Bagaimana? Sudah ada? Iya, boleh. Silakan diambil. Ini kelompok 3 ini. Bagaimana? Sudah? Oh, sudah ada ya. Ayo. Iya, Jo. Ini dulu yang saya tempel di mana, Cak? 6 menit lagi. 6 menit lagi, ayo. 6 menit lagi ya. Iya. Silakan dijelaskan. Ini wabil khusus penjelasan gambar. Ini kan gambar apa? Ini gambar apa? Iya. Silakan dijelaskan itu dia. Oke. Sudah? Ayo. Bagaimana pendapat? Ini kayaknya kelompok 1 ini cepat ini. Diva dan kawan-kawan. Masih perlu yang begini, itu ada di muka sana, ambil. Jangan lupa logo Merdeka Belajarnya. Logo Merdeka Belajar ada enggak ke kalian? Jangan lupa logo Merdeka Belajarnya. Ya. Ada? Ya. Logo Kemendikbudnya harus ada ya. Logo Kemendikbud, logo Tuturi Handayaninya, ya. Sorry. Tuturi Handayani. Dan logo ada? Ada kalian? Tidak ada. Ada yang double? Coba angkat tangan yang double. Logo Tuturi dan Merdeka Belajarnya. Saya tahu ada cetakan 3 itu. Ada yang double enggak? Ada yang double ke kalian? Yang double ada? Oke. Ada di situ, penghuni? Tidak ada ya? Berarti kekurangan itu dia. Tidak apa, kalau tidak ada tidak apa-apa. Ya, Merdeka Belajar ya. Tuturi Handayaninya mana? Logo Tuturi Handayaninya. Itu. Sudah tidak ada lagi penghuni. Yang ada yang begitu. Cuma 1 Kang. Berarti 4 menit lagi. 4 menit lagi. 4 menit lagi. Ayo. 4 menit lagi. Ayo 4 menit lagi. Ya, kita lihat hasil karya siapa yang paling hebat. Oke. 3 menit lagi.
3 menit lagi. Ya. 3 menit lagi. Wonderful. Oke. Diva dan kawan-kawan. Luar biasa ya, dari cetakan yang biasa-biasa menjadi luar biasa. 3 menit lagi. Ayo. Percepat, apalagi penilaiannya itu pendapat ya. Nanti sebentar kalian curhat soal pengalaman kalian. LKPD jangan lupa diisi per kelompok. Cepat. Oh, habis ini rupa habis ini kelompok 1 ini. Oke. 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Oke. Sudah. Oh, sudah ada sekarang. Oke. Oke. 1 menit lagi. Oke. 1 menit lagi. Iya. 1 menit lagi. Bisa cuma ini. Oke. 10. Iya, tidak, sudah cukup. 9. Oke. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Ini kelompok 3 ya. 2. 1. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke. Silakan yang sementara bekerja, saya masih berikan waktu ya, sambil yang teman-teman lain mempresentasikan ya. Oke. Ya, silakan saya undang kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Oke, kelompok 1. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Ya. Oke. Silakan duduk, duduk. Sambil bekerja sambil duduk ya. Ya. Oke, siapa yang memegang, kemudian siapa yang mempresentasikan? Adit? Ya, silakan. Ada. Silakan ketua. Silakan. Ini gambarnya tentang apa? Salam dulu.
Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain simak ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil refleksi kami tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kelompok 3 dilihat. Ini yang pertama. Ya. Ini yang pertama. Gambar ini merupakan seorang siswa yang sedang menyalami gurunya sebagai tanda hormat. Tindakan ini mencerminkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati guru adalah salah satu bentuk penerapan sikap, beradab, dan menghargai jasa orang lain. Oke. Gambar kedua merupakan gambar ketiga anak yang sedang melakukan sholat dan berdoa. Gambar ini mencerminkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, terus. Gambar ketiga merupakan gambar yang menunjukkan sekumpulan warga yang sedang bergotong royong untuk merenovasi salah satu rumah warga. Oke. Gambar tersebut mencerminkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Gotong royong menunjukkan bahwa masyarakat bersatu untuk kepentingan bersama. Oke. Terus ada lagi? Gambar keempat merupakan gambar yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suami cadel. Oke. Sudah. Gambar kelima. Gambar tersebut merupakan ketika tokoh yang merupakan orang penting dalam menyusun proklamasi serta Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 3 tokoh ya? Ya. Oke. Jadi ada semua ada 3 tokoh ya? Ya. Tokoh-tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Soekarno, serta Soepomo. Oke. Dan gambar terakhir merupakan gambar yang menunjukkan sekumpulan orang penting yang sedang bermusyawarah dalam sidang BPUPKI, melambangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, silakan dulu. Oke. Itu ya hasil karya dari kelompok 1 ya. Hebat. Oke. Sekarang saya minta kelompok 2 silakan maju ya. Silakan maju. Sudah. Oke. Silakan maju kelompok 2. Kelompok 2 ayo. Ayo kelompok 2 silakan. Tunjukkan karya kalian. Cepat. Kelompok 2. Silakan duduk. Silakan duduk. Sebentar mau potong. Nanti gua mau ambil juga. Oke, tolong diperhatikan ya. Presentasi dari hasil kelompok 2. Oke. Ini hasil karya kelompok 2. Siapa yang akan jadi presentasi? Sebentar. Lihat. Oke, kita lihat ya hasil presentasi dari hasil karya dari kelompok 2 ya. Oke. Nah, silakan kelompok 2 salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang luar biasa. Kali ini saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Di sini ada gambar. Ya. Di sini ada gambar IR Soekarno. IR Soekarno adalah sebagai peran penting dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945. IR Soekarno menyampaikan rumusan Pancasila dalam pidatonya di BPUPKI. Rumusan tersebut terdiri dari 5 prinsip, yaitu kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nggak usah semua. Lanjut. Dan di gambar kedua ada Pancasila dan ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Terus? Pancasila adalah pendapatan sila ke-1, menegaskan bahwa Tuhan menempati tempat tertinggi di istimewa di dalam jiwa bangsa. Sila kedua, menghormati hak-hak dan kewajiban asasi manusia.
Sekian dari presentasi kelompok 2. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Hebat, silakan duduk. Oke. Ini. Oke, silakan kelompok 3. Ayo kelompok 3, mana hasil karya kalian? Oke, diperlihatkan ke teman-teman. Siapa yang jadi juru bicara? Jurbi. Siapa yang jadi jurubinya? Oke, siapa? Oke, singkat dan jelas saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Oke. Pada gambar pertama, gambar ini menjelaskan tentang perumusan Pancasila dalam musyawarah tersebut. Dalam musyawarah tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Terus? Bermusyawarah juga termasuk dalam sila keempat Pancasila. Oke, terus? Pada gambar kedua terlihat menjelaskan tentang orang yang sedang bergotong royong. Bergotong royong adalah contoh sikap sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Gambar ketiga adalah 3 tokoh yang merumuskan Pancasila, yakni Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Oke. Gambar keempat, gambar ini menjelaskan tentang pentingnya bermusyawarah agar suatu masalah dapat dipecahkan, jalan keluarnya dan sebisa mungkin tidak merugikan orang lain, serta mengambil jalan yang adil. Sekian dari kelompok kami. Salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan duduk. Ya. Terima kasih ya. Jadi hasil karya kalian nanti akan dipajang di kelas masing-masing ya. Jadi hasil karya kalian akan dipajang di kelas masing-masing ya. Oke, silakan duduk dulu. Oke, jadi itu artinya adik-adik semua kalian sudah memahami apa yang kemudian menjadi implementasi dari Pancasila ya. Oke. Sekarang adik-adik semua ya. Sebelum saya ke refleksi ya, saya minta pengalaman berarti kalian dalam mengerjakan ini semua. Satu orang saja. Dan saya minta Diva dulu yang bercerita. Silakan bicara. Diva, silakan. Pengalaman berarti ketika membuat ini semua, ya. Oke. Silakan Diva. Pengalamannya seperti apa, Diva? Oke, satu orang aja ya. Oke. Silakan Diva di sini. Apa pengalamannya seorang Diva dalam pekerjaan galeri apa? Ya, galeri walk ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pendapat saya dan mewakilkan tentang pendapat teman-teman. Menurut saya, mengerjakan galeri walk ini untuk melatih keterampilan, selain itu melatih kekompakan tim serta kerjasama yang baik. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Diva. Oke, selanjutnya ada semua ya. Saya akan beri refleksi, tetapi saya akan menyimpulkan semua hasil dari pertemuan hari ini. Ya, kesimpulannya ada semua ya. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya kita harus mampu mengamalkan ya apa yang kemudian tercantum di dalam sila-sila Pancasila ya. Sila-sila Pancasila wajib kita jalankan walaupun banyak hambatan dan tantangan kemudian gangguan ya yang kemudian merongrong yang namanya ideologi negara kesatuan Republik Indonesia,
harus kita mampu cegah hal-hal seperti itu. Dengan apa ada semua? Belajar dan belajar. Oke, bisa ya? Ya. Terakhir ada semua ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini ya, saya minta kalian perwakilan kelompok atau jangan perwakilan kelompok ya, per kelompok untuk maju dan kemudian tempelkan ini ada emot di sini ya. Ditempelkan di lembar refleksi kalian di sini. Ya. Oke. Silakan dipilih. Ya, silakan dipilih. Percepat ya. Ayo. Ya, silakan dipilih. Langsung ditempel. Langsung ditempel ada semua. Kelompok 3, silakan. Silakan. Sudah. Silakan ditempel. Langsung ditempel. Menggambarkan perasaan kalian. Ya, langsung ditempel. Ya, kelompok 1 silakan, cepat, langsung ditempel. Menggambarkan perasaan kalian. Oke, silakan. Ayo, sudah. Happy birthday to you. Iya, boleh 2. Boleh. Oke. Ya, silakan kelompok 3. Kelompok 3 langsung ditempel ya, Ayo. Sudah. Ayo, lempar refleksi ya. Oh, ada yang pinsa, ada yang ya. Silakan. Oke. Ayo, cepat. Silakan ditempel. Ini menggambarkan, refleksi kalian, ya. Oke, sudah. Kelompok 3? Kelompok 2? Ayo. Oke. Cepat. Ya. Thank you. Oke. Thank you. Ayo, cepat. Cepat, menggambarkan hati kalian. Cepat ya. Oke. Sudah semua? Sudah ya? Oke. Iya. Oke. Cukup ya? Sudah ya semua ya? Tepuk tangan dulu untuk kalian, luar biasa. Ya. Oke, jadi ada semua itu hasil materi hari ini, topik hari ini tentang penerapan pelaksanaan ya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Insya Allah ya kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi tentang ya bagaimana sistem ya pemerintahan ya ketika ada yang namanya ideologi Pancasila. Artinya dirangkum di dalam satu materi yang disebut dengan pemerintah berkedaulatan rakyat. Oke, paham ya? Itu materi kita selanjutnya. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Dan sebelum ya kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Dan doa ini akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Oke. Silakan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Sudah dimulai. Berdoa selesai. Silakan. Oke. Terima kasih ada semua ya. Kita bertemu minggu depan dengan materi yang akan berbeda seperti yang saya katakan tadi. Insya Allah kita sehat-sehat semua. Jangan lupa belajar di rumah ya. Mudah-mudahan kita bertemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siap berdiri. Dari ucapan. Oke.